Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat pagi saudara-saudara, selamat pagi aku ucapkan dari kota Medan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan kali ini, aku merasa ada yang merasa aku punya lawan baru, kawan-kawan. Punya teman baru, bukan lawan, ya punya teman baru untuk berdiskusi, yaitu Menahem Ali. Aku baru tahu, jujur, aku baru tahu ada Menahem Ali, kawan-kawan. Karena memang aku bukan orang yang lama di YouTube ini. Aku baru hadir belakangan ini di YouTube ini, kawan-kawan. Aku dikirimi satu video oleh seseorang tentang video Menahem Ali. Nah, jadi aku lihat Menahem Ali ini adalah orang senior juga di dalam berdebat ini, kawan-kawan. Dan aku kira dia melayani juga debat secara langsung, face to face. Menahem Ali ini seorang cendekiawan muslim sepertinya. Nah, terima kasih kawan-kawan. Aku tidak tahu kalau Menahem Ali itu ada. Dan aku baru mendengar kabarnya. Kalau si Kainama, sudahlah, kita anggap aja lah dia pengecut ya. Capek kita menantang-nantang si Kainama terus. Tapi ternyata dia tidak ada nyali untuk merespon. Nah, mungkin Menahem Ali kalau aku tantang pasti dia akan merespon. Nah, terima kasih. Kawan-kawan, demikianlah perkenalanku tentang Menahem Ali. Nah, sekarang video ini aku tujukan kepada Menahem Ali. Mungkin sebelum dia mau merespon, dia harus melihat dulu apa yang akan kusampaikan, tantanganku kepadanya seperti apa. Tetapi intinya adalah, aku menantang Menahem Ali berdebat baik secara tatap muka maupun di YouTube ini. Nah, pada kesempatan pertama ini, aku akan merespon apa yang selalu diucapkan Menahem Ali di videonya. Sebenarnya bukan di videonya aku tonton, aku menonton videonya di Edi Prayitno. Nah, Menahem Ali itu menyamakan Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam. Menahem Ali, tahukah kau Tuhanmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa? Kenapa kau menyamakan Tuhan kita? Stoplah jadi pengemis, Menahem Ali. Nah, untuk pertama sekali aku ingin membedakan Tuhannya orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Yahudi. Menahem Ali, Tuhannya orang Yahudi itu adalah roh. Perhatikan Menahem Ali, Tuhannya orang Yahudi itu adalah roh. Sementara Tuhannya orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zat, bukan roh. Bahkan Tuhannya orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan roh adalah ciptaannya. Itu sudah sangat berbeda, Menahem Ali. Jangan kau sama-samakan lagi. Untuk pertama sekali aku merespon kau, aku ingin membedakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu adalah sesuatu yang tidak bisa disebut namanya. Orang Yahudi percaya Tuhannya mereka itu tidak bisa disebut namanya. Kalau mereka ingin menyebut nama Tuhan, maka mereka akan menyebut dengan sebutan nama itu. Atau dalam bahasa Ibrani disebut Hashem, Hashem, Hashem atau nama itu. Nama itu. Artinya mereka tidak boleh menyebutkan nama Tuhannya. Kalau Islam kan selalu menyebut nama Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa disebut namanya lalu disebut oleh orang Islam? Jadi itu sudah berbeda. Tuhannya orang Yahudi yang mereka sebut dengan Hashem adalah roh, sementara orang Islam menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan roh tetapi zat atau apapun itu. Bahkan sampai sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah zat itu belum bisa dijelaskan oleh orang Islam. Belum bisa. Bagaimana mungkin mereka bisa menjelaskan? Tidak ada yang pernah bertemu dengan dia. Tak seorang pun yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Jibril. Muhammad sendiri tidak pernah bertemu dengan Jibril. Tidak ada dalil
di dalam kitab suci agama Islam, baik itu Quran maupun hadis, yang mengatakan kalau Muhammad itu bertemu dengan Jibril. Nah, mencari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, satupun Islam yang tidak ada yang bisa mencarinya. Yang paling mendekati adalah kesaksian Muhammad. Muhammad mengatakan Allah itu ada. Lalu orang-orang Islam beranggapan Muhammad telah melihat Allah itu dengan perantaraan Jibril. Orang-orang Islam beranggapan kalau Muhammad itu pernah bertemu dengan Jibril. Sementara tidak ada dalil yang kuat. Tidak ada dalil yang kuat kalau Muhammad pernah bertemu dengan Jibril. Muhammad sendiri tidak pernah melihat Jibril. Tidak pernah. Nah, jadi ada banyak sekali perbedaan, bahkan bertolak belakang, bagaikan langit dan bumi. Nah, yang berikutnya Menahem Ali. Adakah nabi di kalangan orang Yahudi yang cikal bakalnya menjadi nabi seperti Muhammad? Tidak ada. Bagi orang Yahudi, apa yang dilakukan Muhammad itu adalah musyrik. Karena tidak ada satupun nabi dari kalangan Yahudi yang sebab musabab dia menjadi nabi seperti yang dilakukan Muhammad. Apa kau lupa cara Muhammad menjadi nabi itu seperti apa, Menahem Ali? Mungkin kau terlalu banyak mempelajari kitab-kitab orang Yahudi, kitab-kitab orang Kristen, sehingga kau terlupakan untuk mengetahui cikal bakal Muhammad itu menjadi nabi. Hal-hal yang dilakukan Muhammad itu dan sebab musabab dia menjadi nabi itu memang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu biasa dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di zaman jahiliyah. Adakah nabi-nabi dari kalangan orang Yahudi melakukan itu? Tidak ada. Kau lupa kalau Muhammad itu pergi bertahan ke dalam gua. Kawan-kawan, Muhammad itu menjadi nabi ketika dia bertahanut ke dalam gua. Silahkan cari di KBBI apa arti bertahanut. Kalau aku tudoi saja, aku menyebutnya bertapa. Itulah yang aku ketahui. Karena aku sudah merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dilakukan ketika bertahanut dan apa yang dilakukan ketika bertapa. Tidak ada bedanya, kawan-kawan. Nah, Muhammad ketika bertahan di dalam gua dalam beberapa waktu lamanya, pernah suatu ketika bekalnya habis. Artinya dia melakukan itu bukan 1 hari atau 2 hari. Dia membawa bekal dan bekalnya itu habis, lalu dia menjemput bekalnya lagi, lalu melanjutkan tahanutnya. Adakah nabi dari Tuhan melakukan hal-hal seperti itu? Di Indonesia apakah ada yang melakukan seperti itu? Ada. Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo pernah melakukan hal-hal seperti itu. Nah, terima kasih untuk Menahem Ali yang sudah membuat aku satu lowongan. Karena selama ini aku menganggur. Selama ini aku menganggur, Menahem Ali. Terima kasih. Semoga video ini sampai kepadamu. Jangan kau sama-samakan nabi dari kalangan orang Yahudi dengan nabi Muhammad. Nabi orang Yahudi tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan Muhammad. Bagi orang Yahudi, apa yang dilakukan Muhammad itu adalah musyrik. Kau tahu musyrik? Menyembah setan. Bagaimana mungkin ada nabi dari Tuhan pergi bertahan ke dalam gua? Atau di dalam kitabmu disebutkan ibadah di malam hari. Seseorang yang tidak memiliki agama beribadah di dalam gua. Tentu saja kita tahu apa ibadahnya. Ya paling-paling melipat kaki. Lalu ya seperti ini. Apakah ada orang yang percaya Tuhan melakukan seperti itu di dalam gua? Itu dulu yang kau perlu pahami, Menahem Ali. Silakan kau respon dulu. Aku melihat videomu di Edi Prayitno. Aku melihat videomu di Edi Prayitno, seorang YouTuber juga ya di kalangan orang Islam. Tidak ada nabi dari kalangan orang Yahudi yang melakukan hal-hal yang seperti itu.
Nah, berikutnya kita kembali tentang kepada Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu roh. Tuhannya orang Islam itu zat. Tuhannya orang Islam itu namanya Allah. Allah. Itulah nama Tuhannya orang Islam. Sementara orang Yahudi tidak punya nama Tuhan sampai saat ini. Mereka tidak punya nama Tuhan. Bagaimana mungkin Muhammad menyamakan Tuhan yang dia sembah dengan Tuhannya orang Yahudi? Dan itu tidak pernah dilakukan Muhammad. Apa Menahem Ali lebih hebat dari Muhammad? Muhammad sendiri tidak pernah menyamakan sesembahannya dengan sesembahan orang Yahudi. Tidak pernah itu. Seumur hidup Muhammad, Muhammad tidak pernah menyamakan sesembahannya kepada sesembahan orang Yahudi. Apa Menahem Ali lebih hebat dari Muhammad? Itulah makanya aku bilang, lama-lama nanti kalian bilang Muhammad itu Tuhan. Karena kalian tidak bisa bertahan kepada iman kalian. Kalian tidak bisa bertahan kepada iman kalian. Contoh Menahem Ali. Menahem Ali mengatakan, kalau Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya orang Kristen. Muhammad tidak pernah mengatakan itu. Muhammad mengatakan, aku hanya diutus oleh Tuhannya negeri Mekah. Apa Menahem Ali mau membatalkan ayat itu? Muhammad sendiri mengatakan, aku hanya diutus oleh Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya orang Yahudi, bukan Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya negeri Mekah mengutus Muhammad, yaitu hakmu. Kami tidak bisa membatasi itu. Tetapi Tuhannya orang Yahudi, bukanlah Tuhannya negeri Mekah. Bait Allah itu ada di Yerusalem, bukan Baitullah yang ada di Mekah. Harusnya di situ kau paham. Harusnya di situ kau paham, Menahem Ali. Bait Allah itu ada di Yerusalem yang didirikan oleh Salomo. Bukan Baitullah yang ada di Mekah yang sampai saat ini masih ada. Semoga kau paham, Menahem Ali. Jadi stoplah untuk menyamanyamakan Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam. Stop. Ajarannya saja sudah berbeda. Esensinya saja sudah berbeda. Apakah kau pernah membaca Quran surah 6 ayat 101? Apa yang bisa diperbuat oleh Tuhannya orang Islam? Apa yang bisa diperbuat oleh Allah? Tidak ada apapun yang bisa diperbuat oleh Allah. Allah hanya bisa menyumpahi Yahudi menjadi kera, menjadi monyet. Sampai sekarang tidak ada orang Yahudi yang menjadi monyet. Dan Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman atau yang berakhlak akan mendapat keselamatan dari Tuhannya. Orang Yahudi dan Nasoro, orang Yahudi dan Nasrani akan mendapat keselamatan dari Tuhannya. Itu Allah yang bilang. Artinya ada perbedaan. Itu Tuhan yang berbeda, yaitu Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam. Menahem Ali, Tuhannya orang Islam baru dikenal pada abad ke-6. Tuhannya orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah kenal di zaman ketika sebelum Masehi ataupun setelah Masehi. Setelah orang Kristen berkuasa di dunia, Allah tidak pernah dikenal. Allah itu baru ada abad ke-6. Apa kau lupa itu, Menahem Ali? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru ada di abad ke-6 setelah kelahiran Muhammad. Muhammadlah yang memperkenalkan Tuhannya yang bernama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan proper name. Entah dari mana Muhammad mendapatkan itu, ya tanyakan saja sama Muhammad.
Orang Yahudi tidak pernah kenal Allah. Orang Kristen tidak pernah kenal Allah. Tidak ada orang Kristen maupun orang Yahudi yang mengenal Allah. Karena Allah itu baru ada di abad ke-6. Bagaimana sih cara berpikirmu, Menahem Ali? Allah baru ada abad ke-6. Allah tidak ada di zaman Musa. Allah tidak ada di zaman orang Israel. Tidak ada. Mana ada sejarah yang mencatat orang-orang Yahudi ataupun orang Kristen menyembah Allah sebelum Muhammad lahir? Tidak ada. Allah yang baiknya di Mekah, ya. Mana ada orang Yahudi yang beribadah ke Mekah? Mana ada orang Kristen yang beribadah ke Mekah? Di Mekah itu ada Allah. Apakah pernah sebelum Muhammad lahir orang Yahudi beribadah ke Mekah? Apakah pernah orang Kristen sebelum Muhammad lahir orang Kristen beribadah ke Mekah? Enggak pernah. Barulah pada abad ke-6 ketika Muhammad lahir, barulah ada orang yang beribadah ke Mekah. Jadi Tuhan kita berbeda. Jangan sama-samakan lagi, Menahem Ali. Tuhan kita itu berbeda. Dan Tuhannya orang Yahudi ketika menjadi manusia, itulah cikal bakal orang Kristen ada di muka bumi ini. Atau orang Yahudi menyebutnya Mesias, Mesaya. Mesias itu adalah Tuhan yang menjadi manusia dalam iman orang Yahudi. Sejak kapan ada Allah? Coba kau kutanya dulu, Menahem Ali. Allah yang di Mekah, ya. Sejak kapan ada Allah yang di Mekah? Itu ada abad ke-6 setelah Muhammad lahir. Sebelum Muhammad lahir, mana ada orang yang pergi beribadah ke Mekah? Jangan sama-samakan lagi, kasihan. Apakah ada orang Yahudi yang pernah beribadah ke Mekah sebelum Muhammad lahir? Tidak ada. Allah yang di Mekah itu Tuhan kalian itu. Itulah Tuhan kalian. Bukan Tuhan kami itu. Najis saya punya Tuhan seperti itu. Ada pula Tuhan mengajarkan mengeliling-elilingi sesuatu. Orang Yahudi tidak pernah dibenarkan melakukan hal-hal yang demikian. Sampai sekarang. Mana ada orang Yahudi yang beribadah mengeliling-elilingi sesuatu? Tidak ada. Demikian juga dengan orang Kristen. Allahmu itu ada di Mekah. Bait Allahmu itu ada di Mekah, Menahem Ali. Jangan kau samakan. Jangan kau samakan, Menahem Ali. Jadi udah dua, ya. Yang pertama tadi, perbedaan Allah. Perbedaan Allahmu itu dengan Tuhan kami. Jelas berbeda. Untuk menyembah Allahmu itu, kamu harus mengelilingi sesuatu di Mekah. Dan itu kau lakukan sampai sekarang. Sementara baik orang Yahudi maupun Kristen, tidak ada yang pernah beribadah ke Mekah. Tidak ada. Tidak ada yang pernah beribadah ke Mekah. Dan tidak ada ibadah mengelilingi Ka'bah. Tidak ada. Tidak ada ibadah yang mengelilingi Ka'bah. Tidak ada itu. Nah, yang kedua, cikal bakal nabi di kalangan orang Yahudi itu, cikal bakal menjadi nabi, tidak ada yang seperti Muhammad. Bagi kami orang Kristen, hal-hal yang dilakukan Muhammad ketika dia menjadi nabi, bagi kami itu musyrik. Maaf saja, bagi kami itu musyrik. Dan bagi orang Yahudi itu penyembahan berhala. Di kalangan orang Yahudi dan di kalangan orang Kristen, hal-hal yang dilakukan Muhammad agar dia menjadi nabi itu musyrik bagi kami orang Yahudi dan bagi orang Kristen. Sampai saat ini, sejak zaman dulu, sejak zaman bapak kami Abraham,
Tidak pernah ada orang yang beriman yang melakukan seperti yang dilakukan Muhammad, yaitu bertahanut di dalam gua. Karena gua itu tempat setan. Tidak boleh orang beribadah di dalam gua. Gua itu tempat setan. Mohon maaf sekali manajem Ali. Jadi kedua hal itu dulu kau pikirkan. Aku tidak ingin membuat video ini terlalu panjang agar kau merespon. Jangan membohongi orang. Tidak pernah dilakukan Nabi dari kalangan orang Yahudi maupun dari kalangan orang Kristen yang melakukan seperti yang dilakukan Muhammad, yaitu bertahanut di dalam gua. Silakan cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang Indonesia apakah ada yang bertahanut di dalam gua? Ada. Ki Joko Bodo, Sunan Kalijaga. Orang-orang Indonesia yang melakukan itu. Dan orang-orang di zaman jahiliyah juga banyak yang melakukan itu. Semoga kau paham, Menehem Ali. Semoga kau paham. Jadi kita sudah berbeda, iman kita sudah berbeda, jangan kau sama-samakan lagi. Jangan kau sama-samakan lagi. Nah, kedua hal itu harus kau pikirkan dulu. Dan jangan lupa, Menehem Ali, aku melayanimu berdebat di YouTube maupun secara tatap muka atau face to face. Yang dilakukan Muhammad itu musyrik bagi kami, yaitu cikal bakalnya menjadi nabi. Itu musyrik bagi kami. Maupun bagi orang Yahudi, maupun bagi orang Nasrani. Berani enggak? Sekarang aku tanya dulu sama kau. Kalau kau mengkaitkannya dengan Waroka bin Naufal, seorang pendeta. Berani enggak Muhammad mengatakan dia mendapat ayat ketika Waroka masih hidup? Tidak berani. Ketahuan. Akan ketahuan nanti. Muhammad tidak pernah mendapatkan wahyu selagi Waroka bin Naufal masih hidup. Dan itu dikenal di dalam agama Islam dengan masa fatroh. Muhammad tidak berani dia mengatakan mendapatkan wahyu ketika Waroka masih hidup. Setelah yang ada di dalam gua itu ya, setelah dia bertahan di dalam gua, dia mendapatkan ikro. Itulah yang dia dapat, hanya itu aja yang dia dapat. Lalu dia memberitahukannya kepada Waroka bin Naufal. Lalu Waroka bin Naufal mengatakan itu namus. Sejak saat itu Muhammad tidak pernah berani mengatakan kalau dia mendapatkan wahyu. Barulah setelah Warokah mati, barulah setelah Waroka bin Naufal mati, barulah Muhammad berani mengatakan, oh aku mendapat wahyu. Di zaman hidup Warokah, berani enggak Muhammad mengatakan dia mendapat wahyu? Tidak berani. Apakah ada yang pernah membongkar ini di YouTube? Tidak ada yang berani. Tetapi anak Batak hadir untuk menyingkapkan kebenaran. Muhammad tidak pernah mengatakan dia mendapat wahyu selama Waroka masih hidup. Tidak pernah. Kecuali ketika pertama sekali dia beribadah di dalam gua itu. Dan dia menanyakan kepada Waroka, dan Waroka mengatakan, ini namus. Sejak saat itu Muhammad tidak berani mengatakan dia mendapat wahyu. Sampai Warokah mati. Setelah Warokah mati, barulah Muhammad berani mengatakan, oh aku mendapat wahyu dalam mimpi. Kalau ketika Warokah masih hidup, tidak akan pernah Muhammad berani mengatakan dia mendapat wahyu. Kau harus tahu itu, Menehem Ali. Kau tahu itu atau tidak, Menehem Ali? Ayo, apa lagi jawabanmu? Pernahkah Muhammad mengatakan, aku mendapat wahyu dalam mimpi? Pernahkah Muhammad mengatakan itu ketika Warokah masih hidup? Mana berani. Warokah akan mengatakan, stop, itu namus. Warokah akan mengatakan itu. Makanya Muhammad menunggu ketika Warokah sudah mati. Barulah wahyu turun. Semoga kalian paham.
Karena ketika Waroka masih hidup, kalau sempat Muhammad mengatakan, aku mendapat wahyu dari Jibril, atau aku mendapat wahyu dari dalam mimpi. Ketika Muhammad mengatakan seperti itu, Waroka akan berkata, stop, itu namus. Semoga kau paham. Kita akan bahas itu di dalam diskusi kita secara tatap muka ataupun di YouTube. Pendebat-pendebat muslim tidak ada yang tahu itu. Jaranglah ada yang tahu itu. Yang tahu itu biasa guru-guru besar di pesantren. Muhammad dan istrinya pergi ke Warokah untuk menanyakan apa yang dialaminya di dalam gua itu. Lalu Warokah berkata, ini namus. Udah itu Muhammad pulang sama istrinya. Mana berani Muhammad mengatakan, contoh sebulan lagi, Muhammad berkata, aku mendapat wahyu dalam mimpi. Mana berani selagi Warokah masih hidup. Pasti Warokah akan berkata, stop, itu namus. Barulah ketika Warokah mati, mulailah Muhammad mengaku, aku mendapatkan wahyu, oh ini wahyu turun. Karena Warokah sudah mati. Seandainya Warokah masih hidup, pandai-pandaian kau. Sedangkan kau kemarin datang sama aku, udah jelas ku katakan itu namus. Kok kau pula bilang dapat wahyu lagi? Terbongkar kalian semua kawan-kawan. Terbongkar. Yang menobatkan kenabian Muhammad itu menurut kalian kan Warokah. Kan begitu. Berani enggak Muhammad mengatakan dirinya menerima wahyu ketika Warokah masih hidup? Tidak berani. Kenapa tidak berani? Kenapa ada masa patro? Maka orang Islam menyebutnya dengan masa patro. Barulah ketika Warokah mati, Muhammad mengatakan dirinya menerima wahyu. Di masa hidup Warokah, berani tidak Muhammad mengatakan dia menerima wahyu? Tidak akan berani. Kalau sempat Muhammad mengatakan dirinya menerima wahyu dan Warokah masih hidup, Warokah akan berkata, stop. Udah ku bilang kemarin itu namus. Masa kau bilang Nah, kawan-kawan, tolong sebarkan video ini kepada Menahem Ali. Tolong sebarkan video ini kepada Menahem Ali agar dia mempelajari apa yang dimaksud dengan masa patro atau kekosongan wahyu. Kenapa wahyu itu kosong dalam beberapa tahun di masa hidup Warokah? Karena Warokah tahu apa yang dilakukan Muhammad di dalam gua itu. Dari mana Warokah tahu? Muhammad yang menceritakan. Muhammad yang menceritakan kepada Warokah, makanya Warokah tahu. Kalau Muhammad ke dalam gua itu bertahanuts. Makanya Warokah berkata, kau akan diusir kaummu. Ya wajarlah diusir. Kalau seseorang bertahanuts. Lalu Muhammad mengatakan dia mendapat wahyu setelah Warokah mati. Artinya tidak ada lagi yang memegang rahasianya. Tidak ada lagi yang tahu rahasianya. Tidak ada lagi yang tahu rahasianya. Makanya dia berani mengatakan, aku mendapat wahyu. Aku mendapat wahyu. Karena si pemegang rahasianya yaitu Warokah bin Naufal sudah mati. Semoga kau paham Menahem Ali. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Mungkin itu dulu video agar jangan terlalu panjang, agar bisa dibagikan. Aku akan akhiri video ini, baru aku akan ganti. Aku akan ganti judul yang lain. Oke, terima kasih Menahem Ali. Akhir kata aku ucapkan, emenis tabatu ma perlingkuman di kena mok debatama nomor 2 horas meta di parorot di pasu-pasu akah penataula tulubang masa tua tu sanggar maporik gabena diula sinur napina di pasu-pasu puta nomor 2 debata mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus.
Saat ni solo masa tinogu tu bortean, 1 3 ras toho de rodang ni bulan, leleng mai tamangulu jala horas-horas, totong madera moti Tuhan. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Amin.